Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melewati hari-hari istimewa kemarin ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian diteruskan dengan hari-hari tasyrik. Ya, tentu upaya kita, ya, kerja keras kita dalam mengisi berbagai ibadah di hari-hari kemarin bukan berarti setelah selesai kemudian kita istirahat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza farahta fansub wa ila rabbika farghab. Ya. Jika engkau sudah selesai pada satu aktivitas, maka beralihlah kepada aktivitas yang lain. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan jeda, ya. Allah tidak memberikan jeda untuk kita istirahat, ya, untuk kita bernafas, tetapi apa? Beralihlah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Kenapa? Karena memang kita berpacu dengan waktu yang ada. Kita berpacu dengan umur kita. Sebagaimana waktu ini tidak bisa dihentikan, maka begitu juga amal ini juga seharusnya terus kita bisa kerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin itu adalah kematian. Artinya bukan berarti kita ibadah tadi, bagaimana kita mencapai puncak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, melanjutkan di hari-hari tasyrik, tetapi apa? Teruskan itu. Sampai kapan? Sampai datangnya sebuah kematian. Sehingga kesinambungan dalam amal itu adalah hal yang kemudian sangat penting. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan kalian seperti orang-orang yang telah diberikan sebagian dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Fatala 'alaihimul amad, sampai kemudian mereka melewati waktu yang cukup panjang, tetapi waqasas qulubuhum. Tetapi justru semakin hari hati mereka semakin keras. Ya. Seperti yang diceritakan di dalam beberapa tafsir, orang-orang Bani Israel di saat mereka kemudian sudah mencapai puncak dalam agama mereka, mereka mendapatkan berbagai kebaikan di sisi Allah, kemudian mereka seakan-akan sudah tidak butuh lagi agama Allah Subhanahu wa taala. Di saat Bani Israel dalam puncak kepemimpinan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka tinggalkan Taurat, mereka tinggalkan ajaran Nabi Musa. Mereka merasa sudah tidak butuh lagi. Kenapa? Sudah sampai pada puncak itu. Ya, maka Allah kata dengan waktu yang kemudian berlalu cukup panjang, justru mereka menjadikan semakin keras hatinya. Kenapa? Mereka tidak menjaga kesinambungan dalam ibadah itu. Sehingga apa? Menjaga kesinambungan terus-menerus dalam ibadah ini adalah perkara yang sangat penting. Setiap kita telah melewati ibadah-ibadah besar, kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina naqadat azlaha. Ya. Jangan kalian seperti wanita yang mengurai pintalannya kembali. Artinya jangan sampai seperti seorang wanita yang dia kemudian sudah memintal benang, ya, kemudian menjadi sebuah kain, setelah itu dia kemudian lepas lagi, rusak lagi. Allah ingatkan, jangan kalian seperti itu. Setelah kita kemudian sudah membiasakan dengan sebuah amalan-amalan yang kita lakukan, ya, kita lakukan semaksimal mungkin, setelah itu jangan kemudian dirusak. Dirusak dengan cara apa? Kita tidak lestarikan ibadah tersebut. Ya. Kita seakan-akan sudah selesai. Nah, orang yang kemudian sudah merasa selesai dengan ibadahnya, dia tidak bisa menjaganya.
Maka kalau kita lihat misalkan di dalam setiap pelaksanaan ibadah, justru yang berat itu adalah menjaga keistiqomahan itu. Ya. Berhaji itu tidak begitu sulit, karena paling lama mungkin 42 hari kita melaksanakan. Dan tujuan haji adalah kita mendapatkan kemakburan dalam ibadah haji. Tapi menjaga setelah haji itu jauh lebih berat lagi. Ya. Kita dalam melaksanakan ibadah haji, orang kita di Tanah Suci, kita di Arafah, di Musdalifah, di Mina, kita masuk dalam komunitas orang yang semangat ibadah semua, sehingga kita mewujudkan khusyuk dalam pelaksanaan ibadah haji, serius dalam berdoa, serius dalam bertobat, itu mudah. Kenapa? Tempatnya mengkondisikan, suasananya mengkondisikan. Tapi coba setelah kita pulang ke tanah air, mungkin sehari, 2 hari, sepekan, oke lah, semangat itu masih ada. Tapi setelah itu apakah kemudian kita masih memiliki semangat yang sama? Biasanya mengalami kemunduran. Artinya menjaga pasca ibadah itu justru itu lebih sulit lagi. Ya. Dalam haji, menjaga kemakburan dalam haji itu bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah di situ. Nah, padahal Allah sudah ingatkan, engkau jangan seperti wanita yang memintal kain tadi. Ya, dari benang kemudian sudah menjadi kain, setelah itu engkau urai lagi, rusak lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kemudian diingatkan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jika engkau sudah dimudahkan dalam sebuah ibadah, maka istiqomahkanlah itu. Setiap orang yang kemudian sudah dimudahkan untuk melakukan sebuah ibadah tertentu, maka jaga ibadah tersebut. Ya, jaga ibadah tersebut. Kita tidak mesti harus seperti orang lain, tidak. Ya. Imam Malik beliau mengatakan Allah membagi potensi amal setiap kita berbeda-beda. Sebagaimana Allah juga membagi rezeki itu berbeda-beda. Ada orang yang dibukakan dengan pintu sholat, artinya dia menjadi orang yang bagus dalam sholatnya, tapi belum tentu dia bagus di ibadah yang lainnya. Ada orang yang dibukakan pintu amal dengan bersedekah, dia bisa istiqomah, bagus sedekahnya, belum tentu dia bagus dalam puasanya. Ada orang yang dimampukan dia puasa sunnah, rutin, istiqomah, belum tentu dia bisa bagus di ibadah yang lain. Artinya potensi yang Allah sudah berikan kepada kita belum tentu sama dengan yang lain. Maka di saat kita kemudian sudah dibukakan oleh Allah kemudahan dalam sebuah ibadah tertentu, maka istiqomahkan itu. Istiqomahkan. Ya. Dan pentingnya menjaga kesinambungan dalam ibadah. Sampai Nabi itu bersabda, beliau mengatakan, barang siapa menama, ya, barang siapa yang tertidur di waktu malam, kemudian apa? Dia tidak bisa melakukan amalan yang seperti biasanya dilakukan. Ya, disebutkan manama an hisbihi dalam riwayat, barang siapa yang dia kemudian tertidur. Tertidur itu karena saking capeknya atau karena saking karena sakitnya, sehingga kemudian dia tidak melakukan amalan yang selama ini dilakukan. Maka apa? Nabi perintahkan, maka lakukanlah di antara waktu sholat subuh dengan sholat zuhur. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, seandainya Rasulullah di malam, suatu malam beliau tidak bisa melaksanakan sholat malam karena sakit atau karena tertidur ataupun yang lainnya, maka Nabi menggantinya di waktu paginya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan selama ini sudah terbiasa sebelum tidur, misalkan Bapak Ibu membaca surat Al-Muluk misalkan, itu sebagai sebuah wirid yang terus menerus diamalkan, kok satu malam kelupaan, maka Nabi perintahkan apa? Bacalah setelah sholat subuh. Bahkan tadi mungkin Bapak Ibu selama ini menjaga sholat malam, sholat tahajud, kemudian qadarullah karena sakit atau suatu halangan tidak melaksanakan, maka apa? Dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk menggantinya di waktu duha. Ya, artinya di waktu antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Untuk siapa? Untuk yang sudah terbiasa. Untuk yang sudah terbiasa. Maka Aisyah mengatakan Rasulullah itu menggantinya 13 rakaat di waktu duhanya. Ya, di waktu duhanya. Padahal apa? Padahal itu kan bukan wajib.
Tetapi karena itu sudah terus-menerus dilakukan, maka boleh kita mengqadha, bahkan dianjurkan mengqadha di waktu-waktu duha itu. Kenapa? Karena agar kita tidak meninggalkan amalan yang sudah selama ini kita amalkan. Maka diqadha, diganti itu. Agar apa? Agar terus berkesinambungan. Ya, mungkin ini menjadi informasi mungkin baru bagi sebagian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang selama ini sudah sholat tahajud, kemudian tahu tadi itu sakit atau capek, ada arahan tertentu sehingga tidak bisa sholat tahajud, maka apa? Gantilah di waktu duha. Ganti di waktu duha itu, ya. Sebagaimana Rasulullah juga menggantinya itu. Agar apa? Agar kita tidak mudah meninggalkan amalan yang sudah selama ini kita lakukan. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang ulama yang belum mengatakan, misalkan gini, kita sudah selama ini setiap tahun berkorban. Misalkan qadarullah, ya, qadarullah di tahun ini rezeki kita tidak cukup. Ya, rezeki kita tidak cukup. Sampai akhirnya apa? Kita cuma bisa membeli ayam misalkan. Itu pun boleh kita berkorban ayam. Maksudnya berkorban itu bukan korban yang sesuai, tetapi minimal apa? Kan di dalam syariat korban itu, Bapak Ibu, di dalam syariat korban itu ada hikmahnya. Apa sih kenapa kita disuruh berkorban? Pertama, sebagai bentuk syukur nikmat. Ya, orang berkorban ini sebagai bentuk syukur nikmat kepada Allah SWT. Yang kedua, ada semangat kita berbagi dengan yang lain. Kan begitu di antara hikmah itu. Kemudian juga apa? Biar kita berkorban itu kita tidak didominasi perasaan ingin dikasih, tetapi justru kita ingin kalau bisa memberi. Maka seandainya kita tidak bisa memberi kambing pun boleh kita, artinya sekedar hanya menyembelih ayam sebagai apa? Sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Yang kedua, semangat kita berbagi kepada yang lain. Dan biasanya orang yang berkorban itu tidak didominasi semangat untuk menerima. Ya. Bahkan apa? Banyak orang kadang iri, kok panitia ngasih ke saya cuma segini kan gitu. Yang lain segini, kenapa saya begini? Kenapa orang bisa melakukan seperti itu? Karena dia tidak berkorban. Ya. Mohon maaf, di sini bukan berarti kita korbannya pakai ayam saja, bukan begitu maksudnya Pak. Artinya kita sekedar hanya untuk nyembelih ayam biar apa? Dapat syukur nikmatnya, dapat semangat berbaginya, walaupun hanya kita ngasih kepada tetangga. Ya. Jadi ada nilai-nilai yang kita tetap jaga. Kenapa? Karena selama ini kita berkorban. Ya, selama ini kita berkorban, tapi qadarullah kok. Misalkan tahun ini rezeki kita nggak cukup, ya sudah nggak apa-apa. Kita potong sendiri, kita masak sendiri. Mungkin kita hanya ngasih kepada tetangga, tetapi apa? Kita tetap bisa melaksanakan syukur nikmat atas nikmat yang selama ini Allah berikan. Atau mungkin kita juga masih bisa tetap berbagi sebagaimana tahun-tahun lalu. Mungkin kita berbagi daging sapi, ya, kemudian kita berbagi daging kambing. Tapi karena rezeki kita yang ini, kita tetap bisa berbagi walaupun hanya dengan ayam. Ya, ini dibolehkan. Ya, dibolehkan dalam artian hanya sebatas apa? Menjaga kesinambungan kita dalam sebuah ibadah itu. Kenapa? Karena kesinambungan dalam ibadah adalah sesuatu yang kemudian sangat penting. Ya. Dan itu sebagai menunjukkan tentang kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Allah berikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Yakin itu kematian. Ya. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa yakin? Karena mati itu adalah sebuah kepastian. Ya, orang mau menolak, orang mau tidak mau, orang mau sekuat apapun, namanya kematian itu sebuah kepastian. Ya, karena kematian itu sebuah kepastian, disitulah Allah menggunakan bahasa yakin, sehingga manusia itu benar-benar harus betul sadar namanya kematian itu sebuah kepastian yang tidak bisa tidak itu. Dan di saat kita diperintahkan oleh Allah beribadah sampai datangnya kematian, maka disitulah syariat Islam itu sifatnya dia pertengahan, Bapak Ibu sekalian. Pertengahan artinya apa? Kita tidak perlu melakukan ibadah dengan memaksakan diri.
dengan memaksakan kemampuan kita. Tidak. Kenapa? Kita beribadah bukan hanya sehari 2 hari, tapi apa? Kita beribadah sampai datangnya kematian itu. Artinya ibadah itu kita lakukan sepanjang masa hidup kita. Dan tidak akan ada orang yang mampu istiqomah semasa hidup untuk ibadah kecuali orang yang tadi mengatur ibadahnya pada pertengahan saja. Kalau misalkan kita tahu umur saya cuma tinggal 5 hari saja, mungkin kita akan paksakan untuk sebanyak mungkin kita lakukan. Tetapi kalau misalkan kemudian umur kita panjang, kita sudah menghabiskan energi kita di depan, setelah itu kita sudah tidak mampu lagi. Ya, tidak mampu lagi. Seperti kita misalkan Bapak Ibu, kita mau melakukan sebuah perjalanan jauh. Kita mau ke Jakarta. Di sana berapa hari, nanti pulang lagi hari apa? Kita bisa memprediksikan, oh berarti kita butuh waktu sekian hari. Kalau kita membutuhkan waktu sekian hari, kita membutuhkan sekian bekal. Ya, berbeda kalau Anda kemana? Saya keluar kota. Ya, berapa lama? Pulang pergi dalam sehari. Oh, berarti tidak perlu persiapan yang banyak. Tapi kalau perjalanan kita jauh, maka itu membutuhkan nafas panjang, butuh energi yang panjang. Nah, sehingga syariat Islam itu udah jaga saja dalam sifat pertengahan agar kita menjaga ibadah itu bisa terus-menerus kita lakukan. Kalau kita memahami ibadah kita sampai mati, ya, maka orang melaksanakan tahajud misalkan 5 rakaat, 7 rakaat, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu panjang. Tapi kalau mungkin umur kita hanya tinggal 3 hari, mungkin kita akan nekat berapa? 100 rakaat mungkin. Kenapa? Sudah nggak ada waktu lagi. Nah, sehingga di dalam agama kita, Nabi itu melarang untuk kita berlebihan. Ya, pernah datang kepada Nabi, qadarullah datang ke rumah Nabi, Nabi tidak ada. Sehingga bertanyalah kepada istri Nabi, bagaimana sih ibadahnya Rasulullah? Oh, dijelaskan, ya Rasul, begini ibadahnya. Maka orang ini mengatakan, 3 orang dia mengatakan, kalau begitu saya tidak akan pernah tidur. Saya mau sholat malam terus. Ya. Yang kedua mengatakan, kalau begitu saya tidak akan makan, saya mau puasa terus. Yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya akan fokus ibadah, saya tidak akan menikah. Kenapa? Lah Rasul saja yang sudah diampuni dosanya, sudah dijamin surga saja melakukan begitu, lah saya nggak ada jaminan. Maka di saat kemudian Rasul pulang, kemudian diceritakan tentang 3 orang ini, Rasul panggil orang itu. Ditanya, apakah engkau yang mengatakan mau sholat malam terus, tidak mau tidur? Iya ya Rasulullah. Apakah engkau yang mengatakan tidak akan menikah dan mau ibadah terus? Betul ya Rasulullah. Apa engkau yang mengatakan engkau akan berpuasa terus, nggak akan pernah makan? Betul ya Rasulullah. Maka Nabi marah. Belum mengatakan apa? Saya itu orang paling bertakwa. Saya lebih takwa dari kalian. Tapi saya menikah. Saya juga ibadah. Saya juga sholat malam, tapi saya juga tidur malam. Saya juga puasa, tapi saya juga makan. Kenapa? Karena kalau orang ini diizinkan melakukan ibadah itu, dikhawatirkan nggak akan kuat lama. Masa orang nggak akan tidur malam, sholat malam terus? Berapa lama dia mampu? Orang tidak akan makan, dia mau puasa terus. Berapa lama dia akan mampu? Orang tidak menikah, kemudian mau ibadah terus. Bagaimana fitrahnya manusia? Punya hasrat menikah. Maka kalau ini dibiarkan, dijamin orang ini tidak akan istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Terlalu berat. Terlalu berat itu. Kenapa? Karena syariat kita memerintahkan kita ibadah sampai datangnya kematian. Sehingga dijaga saja istiqomah. Apa yang sudah Allah mampukan kepada untuk kita lakukan sebuah ibadah, jaga ibadah terus, berkesinambungan terus menerus. Dan justru itulah yang akan menjadi sebaik-baik amal dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita hanya mungkin berwirid, berzikir setiap malam, walaupun kita hanya sholat 3 rakaat setiap malam, walaupun kita hanya bisa puasa 3 hari dalam sebulan, atau kita hanya sedekah sekian terus menerus, tetapi itu akan menjadi amalan terbaik pada diri kita selama itu dilakukan secara terus menerus itu. Sehingga kita harus selalu berpikir bagaimana kita istiqomah dalam sebuah ibadah itu. Nah,
Maka mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun yang Allah sudah mudahkan untuk kita melakukan sebuah amalan, maka dijaga. Tidak mesti kita harus seperti orang lain, tidak. Ya, tapi jadilah diri kita sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita mampunya sholat, maka perbaguslah sholat itu. Saya mampu berpuasa, perbaguslah puasa itu. Saya bisa bersedekah, pertahankan sedekah itu. Saya hanya mampu bisa banyak berzikir, itu sudah luar biasa. Jaga zikir itu. Yang penting itu bisa dilakukan secara terus-menerus. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita dalam ibadah. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.